Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PSSI kabarnya akan mengadakan sebuah acara yang diberi nama PSSI Award. Ajang yang katanya untuk memberikan penghargaan bagi para insan sepak bola di tanah air. Kami pribadi nggak tahu ya nominasi-nominasinya ini apakah diambil dari seluruh pemain sepak bola di Indonesia termasuk di Liga atau cuma pemain yang pernah membela timnas saja. Sebab dari beberapa tayangan video yang kami lihat di media sosial, kok nominasinya kan didominasi sama para pemain timnas saja ya. Seperti pemain timnas pria terbaik, pemain wanita terbaik, pemain muda pria terbaik, pemain muda putri terbaik, kiper terbaik, gol terbaik, save terbaik, dan lain-lain. Semuanya itu didominasi oleh para pemain yang udah pernah atau sering membela timnas Indonesia. Nah, untuk kategori-kategori tadi katanya di voting atau dipilih oleh netizen nih. Lucunya ada beberapa kategori yang nggak boleh di voting atau dipilih sama netizen, seperti wasit terbaik, asisten wasit terbaik, pemain legenda terbaik, dan lain-lain. Sebelum nominasinya kita bacakan, ada lagi 8 awards yang kita bilang Special Recognition Awards. 8 awards ini bedanya adalah tidak di voting, jadi tidak buka untuk publik untuk voting gitu ya. Jadi appoint 8 itu diantaranya adalah Referee of the Year, Assistant Referee of the Year, Legend of the Year, PSSI Provinsi of the Year, Grassroots Development of the Year, dan Football Development of the Year, Supporter of the Year, dan Man Behind the Jersey of the Year. Yang lebih unik lagi, justru nggak sedikit netizen kita yang mencibir acara ini. Banyak yang bilang acara ini dibikin cuma buat naikin elektabilitas PSSI yang udah hancur dan sebagai panggung politik aja di pemilu 2029. Bener nggak tuh? Ya wajar sih netizen beranggapan kayak gitu, sebab sepanjang sejarah baru kali ini loh ada yang namanya PSSI Award. Lah dari tahun 1931 sampai 2024 kemarin kemana aja? Kenapa justru di saat PSSI citranya mulai ambruk, tiba-tiba bikin acara kayak gini? Dan yang lucu lagi buat kami adalah masa pemilihan wasit terbaik gak dipilih sama netizen? Bukankah kita kan sama-sama tahu wasit itu penyakit utama sepak bola kita? Di sini aja udah kelihatan ini acara cuma bikin apa ya, untuk pencitraan aja. Ya kalau emang acara ini dibikin buat insan masyarakat sepak bola tanah air, kenapa semua nominasi itu nggak dipilih sama masyarakat aja? Terus kenapa juga nggak ada nominasi yang namanya ketum PSSI terbaik? Yang lucunya lagi, di acara ini dihadiri oleh 2 pemain timnas dan dua-duanya kebetulan dari Persib, yakni Tom Haye dan Beckham Putra. Tahu dong hasilnya apa? Abis PSSI, Tom Haye dan Beckham Putra dihujat. Ada yang bilang, kenapa harus pemain Persib? Persib fix anak Papa Erik dan berbagai lainnya. Kan ini kocak, berarti yang harusnya ada di situ siapa dong? Pemain Persija doang gitu, pemain tim lain gak boleh ada gitu. Lucu ya negeri ini, khususnya sepak bolanya. PSSI-nya sibuk bikin pencitraan dan selalu ngejadiin PSSI itu panggung politik. Netizennya masih aja ngebeda-bedain pemain timnas berdasarkan klub. Padahal pemain itu kalau udah di timnas ya bukan milik klub lagi, tapi milik semua rakyat, milik umum juga. Tapi ya inilah kocaknya negeri ini, rivalitas yang salah kaprah dan lebih ke arah kegoblokan yang unfaedah. Dan tebakan kami akan tetap banyak kok yang ikutan voting ini ya, meskipun kami nggak tahu yang voting itu asli orang atau cuma buzzer. Sebab akan sangat sulit buat percaya pada PSSI yang sekarang, di mana PSSI itu sibuknya soal sosmed. Era PSSI-nya era PSSI sosmed, pasti akan banyak yang voting tapi nggak ada wujudnya tuh. Dulu kami tuh sempat baca sebuah komentar di media sosial, entah ini di Twitter atau dugaan Instagram atau apa ya.
Dan kami pikir ini benar-benar buzzer ya. Dia bilang gini, PSSI itu bukan milik rakyat katanya. Jadi kalian gak usah ikut campur urusan PSSI. Suka-suka PSSI lah, biarin mereka yang kerjain aja. Itu kami pernah baca kayak gitu. Ya kalau kami ngelihat komentar kayak gini, ini namanya buzzer kocak, buzzer tolol namanya. Ya kalau PSSI bukan milik rakyat, ya udah, nggak usah libatkan yang namanya rakyat dalam setiap kegiatan PSSI. Lah ini pemasukan aja sebagian besarnya dari rakyat, dari tiket, penjualan jersey dan lain-lain. Ya kalau PSSI nggak mau direcokin sama rakyat, ya udah bikin timnas sendiri, bikin pertandingan timnas sendiri yang ditonton cuma sama orang-orang PSSI, terus jual tiketnya cuma ke orang-orang PSSI aja. Biarin rakyat bikin timnasnya sendiri. Gimana? Jadi buzzer kok tolol? Kita lanjut ke berita klub. Dari Borneo FC, 2 kekalahan beruntun yang dialami Borneo FC membuat Borneo FC ini dikatain kehabisan bensin katanya. Bener nggak tuh? Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. 2 kekalahan Borneo FC diterima dari 2 tim back to back. Cuma bedanya tensi pertandingannya aja. Lawan Bali, Borneo ini mainnya ngotot banget dan kuasai pertandingan ini ya. Sampai 62% loh penguasaan permainannya. Tuh lihat statistiknya. Dari statistiknya aja, Borneo jauh di atas Bali United. Tapi justru kecolongan karena kelemahan mereka itu ya, nih hilangnya fokus. Begitu juga lawan Persib, tuh lihat statistiknya. Sebenarnya lawan Persib itu 50-50 loh, alias seimbang. Tapi Borneo kalahnya sama fisik, sama stamina, sama strategi, dan kehilangan fokus. Jadi secara garis besarnya, faktor utama 2 kekalahan Borneo FC ini lantaran hilangnya konsentrasi, baik itu di menit-menit awal maupun menit-menit akhir, dan strategi yang gak berjalan dari Lefundes. Pertanyaannya, kalau emang ini faktor utama kekurangan Borneo FC, kenapa 11 laga bisa menang beruntun? Ya silahkan jawab sendiri kalau itu. Dari Persebaya, tahukah kalian usai Persebaya ini ngasih yang namanya tutorial, sejak saat itu pula Persebaya itu cuma baru 1 kali loh alami yang namanya kemenangan, yakni lawan tim juru kunci Persis Solo. Sisanya 5 kali imbang dan 1 kali kalah. Di laga terakhir ditahan imbang 1-1 sama PSM Makassar. Lalu apa yang salah dari Persebaya? Kalau secara permainan sih kami pikir nggak ada yang salah sih. Cuma minusnya itu kurang klinis aja di lini depan. Dan juga sering banget hilang fokus serta koordinasi yang kurang berjalan antar lini. Nah lalu apakah ini karena karma gitu, terlalu ngurusin dapur orang? Di sepak bola itu nggak ada yang namanya karma sih. Cuma mungkin kalian bisa dengerin sendiri ya video yang dibikin oleh bonek seperti ini. Dengerin dulu ya. Kau hanya menjual masa lalu, membiarkan supporter terbuai oleh kejayaan yang sudah mati. Sejarahmu megah, tapi hari ini kosong. Prestasi baru tak pernah lahir, trofi tetap hampa. Dan dunia menertawakanmu di atas tribun nostalgia. Kau hanyalah bayangan masa keemasan, menarik supporter untuk terbuai oleh cerita lama. Sementara lapanganmu tetap sunyi dari kemenangan baru. Sejarahmu diagungkan, tapi gelarmu tetap kosong. Prestasi baru tak pernah lahir, hanya nostalgia yang kau jual sebagai kebanggaan. Grandong Quote mengatakan loyalitas taek asu. Miris klub penuh nama besar, kau hidup dari masa lalu, menari di atas kenangan, dan dunia tahu. Legenda tanpa gelar hanyalah cerita yang menipu mata. Gimana? Apa kalian setuju dengan ucapan akun ini? Dari Malut United, ini pihak Malut United ini mengecam ya keputusan Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi pada Yakob Sayuri dengan 3 kali larangan main. Penyebabnya adalah kericuhan usai lawan Persita Tangerang. Komdis ini menghukum Yakob Sayuri, katanya Yakob Sayuri ini tuh melanggar aturan PSSI dengan keributan.
Padahal menurut pihak Malut United, Yaakob Sayuri hanya membela diri. Jadi ceritanya usai laga lawan Persita, ada oknum nih yang masuk ke lorong ganti stadion dan diduga dia ofisial ilegal yang mendesak Yaakob Sayuri dan melontarkan kata-kata rasis pada Yaakob, dan Yaakob pun akhirnya terpancing juga kan. Ya kalau buat kami pribadi sih ngelihat kejadian seperti ini nggak heran sama sekali dah. Dan terbukti dong apa yang sering kami bilang, jangankan yang namanya supporter away palsu, wong wartawan palsu juga ada, official palsu pun juga ada. Apa aja bisa mereka lakuin buat menjegal tim-tim tertentu atau pihak-pihak tertentu. Contoh, mereka pengen dapat duit, gampang, suruh aja, bayar aja orang buat jadi supporter palsu, supporter away palsu, dapat duit. Pengen pemain absen di laga selanjutnya, gampang, suruh pemain lawan aja bikin pemain tersebut emosi dan akhirnya terjadi keributan dan kartu merah, absen kan. Pengen pemain di klub-klub tertentu misalnya absen cukup lama, ya itu bayar aja orang jadi official palsu, bikin provokasi atau apa-apa yang ujung-ujungnya si pemain emosi, dan kayak Yaakob ini disanksi 3 pertandingan. Dan hal-hal seperti ini sudah berkali-kali kami sampaikan pada kalian, tapi nggak sedikit yang nggak percaya dengan omongan kami, lantaran kami ini bukan pengamat besar. Lu bukan pengamat besar kok, bukan pengamat ternama, bukan orang PSSI, bukan orang LIB, bukan orang klub, gitu kan? Tapi ya sudahlah ya, yang pasti apa yang pernah kami sampaikan satu persatu akhirnya terbukti kan, dan kalian pun sadar sendiri dan tahu sendiri kan. Dan kami pastikan hal-hal yang seperti ini udah terjadi dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada tuh orang yang rela disewa atau dibayar buat jadi korban kerusuhan sampai kehilangan nyawa tuh. Demi apa? Demi sebuah tim akhirnya dihukum dan dilempar keluar daerah atau mungkin disanksi berat sama Komdis. Ada. Ya kalian gak perlu tahu lah ya siapa kami sebenarnya dan gimana cara kerja kami. Yang pasti kami itu kalau lakukan riset sangat detail dan mendalam. Apalagi ya kalau urusannya dengan Malut United. Malut United didenda kayak gini buat kami hal yang wajar. Kenapa? Malut ini tim baru, tapi dianggapnya udah sok-sokan pengen ngelangkain tim-tim anak emas PSSI dan anak emas Komdis. Dan ditambah Malut United pun rasa Persib, ya udah abis jadi sasaran empuk. Ya inilah wajah asli sepak bola kita. Dari Persib Bandung, dengerin dulu ya ucapan Boyan Hodak soal Alfreanda Dewangga yang kabarnya akan dipinjamkan ke Bali United. There is a rumor, but there is many rumors. But Dewangga start to play and I don't see the reason why he will go anywhere. Gimana? Apakah berarti berita-berita yang selama ini beredar di media sosial itu hoax semua? Nggak juga sih. Gini loh, kami jelasin urutannya. Di sebuah klub itu, di sebuah tim itu ada yang namanya evaluasi. Dan evaluasi itu nggak harus 1-2 hari, tapi evaluasi itu bisa berbulan-bulan lamanya loh. Contoh misalnya siapa? William Marsilio. Ini kan dievaluasinya selama 4 bulan. Selama 4 bulan dia nggak ada perkembangan. Ya mau nggak mau Persib pun melepas William Marsilio. Lalu soal Ramon Tanque dan Alfreanda Dewangga yang katanya akan dilepas, ini pun dievaluasi. Evaluasinya apa? Apakah progresnya ke depan lebih naik apa lebih turun? Kalau dirasa progresnya ini malah berkembang, malah naik pesat, ya bisa jadi yang awalnya akan dilepas malah akan dipertahankan. Tapi jangan lupa juga pemain pun punya hak untuk ajukan permohonan. Kalaupun misalnya pihak klub pengen mempertahankan si pemain, tapi si pemainnya punya alasan lain buat pergi dari klub itu, ya klub nggak bisa nolak. Contohnya siapa? Paulinho di Arema deh, pilih keluar dari Arema. Tapi Aremanya kan nggak mau ngelepas, tapi si Paulinho-nya pengen keluar. Ya Arema pun nggak bisa nolak. Begitu juga dengan Dewangga dan Ramon Tanque. Kalau misalnya si Dewangganya atau si Ramon Tanque-nya yang ingin pergi dari Persib, ya Persib nggak bisa nolak juga. Intinya pemain di sebuah klub itu dia bertahan atau hengkang itu kan karena 2 faktor, 2 hal, yakni klubnya yang udah nggak mau atau pemainnya yang udah nggak mau di situ, kan cuma itu.
Bagaimana dengan keputusan akhirnya? Soal siapa? Ramon Tanque, Alvena Dewangga? Ya kita sebagai penonton cuma bisa nunggu pengumuman resminya aja di klubnya masing-masing. Makanya sering banget kami bilang, sebuah rumor, sebuah berita itu jangan terlalu dibawa serius, dibawa baper. Sebelum diumumkan oleh pihak klub, mau siapapun yang memberitakan, jangan dianggap itu berita resmi. Anggap aja semuanya masih rumor dan cuma sekedar berita, alias sering banget kami bilang, nikmatin aja rumornya. By the way, ini kami klarifikasi ya, di laga ACL 2 ternyata pemain Bangkok United Pratama Arhan ternyata nggak bisa main. Sebab ada kabar ayahnya dari Pratama Arhan ini meninggal dunia. Kami bikin video prediksi pertandingan itu hari Minggu pagi, jadi kami belum mendapatkan berita atau kabar kalau ayahandanya Pratama Arhan ini meninggal dunia. Kami dari tim Rio Sport mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk Pratama Arhan dan keluarga. Semoga almarhum Kusnul Khotimah. Kita kirimkan doa untuk ayahnya Pratama Arhan.